kemudian muncullah sosok Purbaya, Menteri Keuangan yang mewakili keresahan mereka. Misalnya nih, yang dia monolog, sekarang mah ada lagi. Masalah dia dicaci maki segala macam sih itu belakangan. Tapi konsisten aja program itu ada terus gitu. Walaupun ya itu bagus gitu. Tapi kan akhirnya menumbuhkan citra tersendiri. Alah ini udah siap-siap nih orang mau masuk gorong-gorong lagi. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Rasanya memang tidak bosan kita membahas tentang Pak Purbaya, karena memang banyak hal yang menarik untuk dibahas. Tapi kali ini kita akan mencoba mengulik dari sisi gaya komunikasinya ansih gitu ya. Karena itu kami mengundang pakar komunikasi publik, komunikasi politik, Bung Henry Satrio. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Mas Win. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bung Hensa, bantu kami untuk memahami apakah gaya komunikasi Pak Purbaya ini ada isinya atau memang hanya style over substance saja. Mari menarik karena yang kami sudah sampaikan, rasanya belum pernah ada Menteri Keuangan yang ngajak rakyatnya kaya. Iya. Nah ini memang hanya omon-omon atau memang ada punya cara jitu untuk membuat rakyat Indonesia jadi kaya. Jadi sebenarnya gini, Mas Win. Sekarang kan kondisinya bagi kelas menengah tidak baik-baik saja. Jadi artinya mereka menunggu kantong mereka jadi tebal, mereka menunggu ada lapangan pekerjaan baru, yang was-was akan di PHK itu harus merasa tenang. Yeah. Gitu ya. Kemudian muncullah sosok Purbaya, Menteri Keuangan yang mewakili keresahan mereka. Yeah. Keresahan mereka bahwa nanti keluarga mereka ekonominya tidak baik-baik saja, keresahan tentang PHK, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Dan Purbaya masuk dengan gaya komunikasi yang belak-belakan seperti ini. Saya sering nyebutnya, walaupun saya sering minta maaf sama Pak Purbaya, saya bukan ahli psikologi, tapi kok kayaknya dia agak-agak tabrak-tabrak, ini mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi artinya, yang disebut kayak cowboy itu ya. Ya, jadi dia asik aja tuh dengan apa yang disampaikan. Nah, tadi menarik, apakah substansinya ada atau hanya gaya? Substansi ini sulit menilainya. Kenapa saya katakan sulit? Karena kita harus menunggu hasil. Oke. Memang dia katakan gelontorkan 200-an triliun gitu ya ke Bank Himbara, tapi apakah kemudian itu akan masuk ke kelas menengah? Kalau dari hasil survei kedai kopi yang paling baru belum. Jadi kelas menengah masih deg-degan juga gitu. Ya hasilnya belum kelihatan. Tapi substansi ini memang harus kita tunggu dan kita beri kesempatan. Oke. Nah, tapi ini kebanyakan tapi nih, saya ada satu tantangan lain buat diri Purbaya adalah ini orang bukan politisi. Nah itu. Dia ini teknokrat profesional. Maka gayanya adalah teknokrat profesional. Seperlunya secara profesionalismenya dia. Memang dia sering bilang, gue gak peduli yang lain. Yang penting gue sih ke Prabowo aja, ke presiden. Presiden melindungi saya kok gitu. Jadi dia yang dia lakukan tindakannya sangat tergantung dari backup politiknya. Backup politiknya ini presiden. Tapi apakah dia orang politik? Dia belum sepenuhnya jadi orang politik. Yang sebetulnya dibutuhkan sebagai menteri gitu. Kalau menteri ya dia mesti ngerti bahwa jabatan dia jabatan politik. Misalnya Mas ini, ada Menko bilang begini, ini kita foto aja ya, nanti pertanyaan silakan ditanyakan ke Pak Purbaya, nanti Pak Purbaya yang jawab. Itu kalau orang politik, pasti dia akan ngomong gini, teman-teman, saya nggak mungkin dong nih nggak bersama Menko saya, karena Menko saya pergi, jadi saya harus nemenin Menko saya. Itu orang politik tuh. Nah dia enggak kan, dia ngomong aja terus gitu dijelasin. Terus satu lagi, pada saat rapat kabinet kan kelihatan tuh dia duduk sendiri gitu, bengong sendiri. Mungkin teman-temannya juga, teman-teman menteri yang lain itu mau nyapa juga agak bingung-bingung gitu. Jadi ya udah kelihatan sendiri gitu. Kalau dia orang politik, dia berdiri tuh di jalan-jalan tuh, salaman, say hi gitu, hai sama Kemenkonya, sama koalisi yang lain. Jadi gini, yang mau saya bahas yang pertama adalah gaya komunikasi. Dia bagus di eksternal tapi tidak bagus di internal. Artinya memang dia menservis wartawan dengan komentar-komentar to the point-nya dia, belak-belakannya dia. Lu nyuruh gue pulang, kalau lu nyuruh gue pulang sih gitu kan
Menarik tuh buat rakyat tuh. Nyentrik gitu. Substansi nanti dulu gitu. Tapi di internal komunikasi kelihatannya dia nggak selihai eksternalnya. Nah, saya berkali-kali mengatakan di kelas ya bahwa internal komunikasi itu jauh lebih sulit ketimbang eksternal komunikasi. Jadi komunikasi eksternal lu bisa menyenangkan dengan gaya-gaya yang memang disukai oleh publik kayak gaya populis, tapi internal belum tentu. Jadi pada saat dia marah-marah ke tim pajak dan tim bea cukai, hati-hati. Jangan-jangan mereka sakit hatinya tapi ke Belum dalam tentu gitu ya. orang pajak dan orang bea cukai ini suka dengan gaya-gaya seperti itu. Sekjennya orang bea cukai loh. Sekjennya Menteri Keuangan tuh. Jadi artinya pajak dan bea cukai itu esprit de corps-nya tuh kuat banget. Mereka dididik bareng-bareng, bersama-sama. Satu angkatan tuh kuat banget tuh. Dari kampus tertentu lagi. Yes. Kan? Jadi begitu ada Purbaya dan bukan dari kampusnya dia gitu. Apaan sih ini orang? Mungkin diikuti, tapi apakah maksimal? Nah, itu yang harus kita buktikan. Jadi beberapa hal yang memang perlu digarisbawahi dari sosok Purbaya. Nah, sekarang yang tinggal ditunggu kan apa? Substansi. Substansinya gimana nih? Kita membaik nggak nih ekonominya? Gitu. Kalau dilihat dari beberapa hari kan waktu itu Presiden sudah menggelontorkan tuh insentif ya 300.000 di luar BLT yang sudah ada ke 35 juta orang. Tapi itu belum dirasakan. Kenapa? Karena kelas menengah ini, jadi gini, Purbaya baru masuk di level kelas menengah dari sisi hiburan aja. Menarik nih. Jadi kayak dulu-dulu tuh ada sosok calon presiden masuk gorong-gorong, wah menarik nih. Gitu. Ini juga begitu, wah menarik nih, dia ngajak kaya bareng-bareng. Terus lagi kayak kalau dengerin Purbaya ngomong tuh kelihatannya bulan depan kita tajir semua nih. Bakal kaya kita. Lo pokoknya nanti kalau sudah 6%, lapangan pekerjaan terbuka, orang pasti cari saya, gitu-gitu loh. Udah nggak sempat lagi demo kalian. Ya, udah nggak sempat lagi demo, gitu-gitu. Itu kan menarik tuh. Tapi baru sisi hiburan aja. Kelas menengah ini masih tetap deg-degan kok. Kemarin ada lagi PHK kan. Saya ketua ikatan alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Mas Win. Ketua IKAVI Komunpad. Isinya banyak wartawan-wartawan. Itu hampir setiap hari. Iya. Tum. Bidang media yang sunset ya. Iya. Ya. Tum, tolong bantu dong Tum. Gini Tum, gini Tum, gini Tum gitu. Akhirnya waktu kejaksaan memamerkan 2,4 triliun cash itu ya. Saya terima kasih banget loh sama kejaksaan. Saya belum pernah ngelihat uang segitu banyak. Itu kemarin kita ngelihat. Ada ternyata ya wujud. Ada gitu. Uang triliun itu ternyata ada gitu ya. Itu saya usul tuh. Udahlah itu 1 triliunnya dikasih ke media massa lah. Kan kasihan tuh mereka mau di PHK gitu. Wah saya diserbu orang-orang yang memang wah nggak suka gitu. Kok kenapa mesti dikasih ke media massa? Ya nggak apa-apa kan saya punya alasan tersendiri. Balik lagi ke Purbaya. Nah kelas menengah kalau ada hiburan baru menimbulkan fans-fans baru. Purbaya ada nggak buzzernya? Saya nggak tahu, tapi saya yakin ada tim komunikasinya karena salah satunya teman saya gitu, sahabat saya malah. Jadi tim komunikasi Purbaya ada. Tapi kalau buzzer belum tentu. Tapi tumbuh ini namanya Pas Pampur ini loh, pasukan pengamanan Purbaya. Organik nggak? Organik nggak ngelihatnya? Organik lah gitu. Tapi kadang-kadang kan mereka ngelawannya ini jangan kayak gitu dong. Terus mendowner seolah-olah mereka sama pinternya mau Purbaya gitu. Gue sih seneng terus terang Win, ada sosok menteri kayak gini, minimal dia membantah bahwa Menteri Keuangan tuh harus perlente. Iya. Nah, itu kan sebelum-sebelumnya harus ngomongnya hati-hati, prudent gitu kan, karena kemudian didengarkan banyak, berpengaruh ke banyak pelaku pasar kayak gitu. Betul. Dia cuek aja, tapi memang ceplos-ceplosnya dia ini mempengaruhi pasar. Ingat kan waktu dia bilang 57% cukai rokok, Firaun gitu. Itu kan langsung naik ya. Naik tuh. Saham-saham rokok ya. Saham-saham rokok naik semua gitu. Terus kan gue kritik juga, itu 57% cukai dibilang Firaun itu pasti para pegiat kesehatan tuh bisa jadi marah-marah tuh. Nah habis itu Pas Pampur itu yang ngebully gue gitu. Wah harusnya mendukung, terus saya diajarin caranya ngitung cukai dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, itulah Indonesia ya. Dan ya kita harus siap juga mendengar masukan-masukan dari teman-teman itu. Nah tapi balik lagi ke Pak Purbaya, sekarang menurut saya dia dalam tekanan. Dalam tekanan untuk membuktikan ucapannya. Kan ada istilah kelas menengah. Emang
kelas menengah itu. Jadi maksud saya, ya lu udah kasih gua janji, lu kasih gua mimpi, lu sekarang Buktinya kasih mana bukti gitu. dong. Fenomena Rojali Rohana itu masih ada. Kemarin survei Kedai Kopi mengatakan pengeluaran kelas menengah 3 bulan terakhir naik. Kenapa kemudian mereka Rohana dan Rojali di mall? Ternyata mall itu dijadikan tempat healing juga Iya. oleh Iya. kelas menengah buat jalan-jalan aja, kalaupun mau ya makan aja. Tapi ya dia membandingkan, jadi mall itu cuma jadi etalase, dia membandingkan antara harga di mall dengan harga di online. Nanti belanjanya di online gitu. Belanjanya di online gitu. Artinya memang secara keuangan belum oke nih. Gitu, belum oke. Jadi ya sekarang semuanya menunggu gitu. PHK kemarin terjadi lagi. Nah, kalau di hasil survei orang yang kena PHK baru 50% yang dapat kerjaan lagi. Oke. Gitu. Nah, tapi kan ini banyak sektor informal yang jadi lahan pekerjaan baru buat kelas menengah. Iya. Nah, misalnya kita lihat pergolakan di kelas menengah era ini di media sosial. Fenomena parkir liar misalnya. 100.000, 200.000, tiba-tiba 50.000. Ini kan salah satu indikator menurut saya bahwa ada kesejahteraan yang hilang dari sebuah kelas di Indonesia. Iya. Kemudian cara mereka jual-jual foto gitu ya, foto-foto tanpa izin dan lain-lain gitu lah. Itu saya nggak bilang kreativitas, tapi itu kan menerabas ruang-ruang private individu ya. Foto-foto orang itu, walaupun ya terserah aja kalau lo mau beli, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Tapi kan ini perdebatan. Tapi balik lagi ke premanisme tadi, kan sekarang tumbuh di mana-mana. Ada Iya. sebuah perumahan di di Jakarta Barat saya dengar, rumah mewah yang warganya itu kompak, pokoknya nggak mau bayar parkir. Pokoknya nggak mau bayar parkir. Jadi itu lagi-lagi indikasi karena memang ketersediaan lapangan kerja formalnya semakin kurang. Terus misalnya sudah mulai ada suara-suara kalau rumah ibadah jangan diparkirin dong. Kan itu ada amal dari umat ya, ada amal dari umat, amal jariahnya itu dipakailah untuk ngurus tukang parkir gitu. Kan terutama kalau lagi sholat Jumat dan lain-lain itu kan wah banyak banget tukang parkir itu. Nah, saya tidak mendiskreditkan tukang parkir, tapi saya menggambarkan fenomena tukang parkir atau juru parkir ini sebagai sebuah fenomena yang harus dilihat bahwa something happen di kelas menengah di Indonesia. Apakah program-program Pak Prabowo bagus? Bagus. Tapi kan memang yang diapresiasi kelas menengah sedikit. Kalau dari survei saya itu yang diapresiasi kelas menengah, misalnya penurunan pajak. Iya. Terus kemudian ada Koperasi Merah Putih itu juga diapresiasi. Terus kemudian magang. Magang nasional itu juga diapresiasi, walaupun ada pertanyaan besar kan, magang itu kan ada waktunya. Habis itu kemana gitu kan, kayak kartu prakerja lah ya. Setelah dilatih, terus ada nggak yang mau ngambil? Nah, hal-hal ini yang masih ditunggu. Nah, fenomena ini yang sebetulnya harus dihadapi Purbaya. Ada sebuah pertanyaan menggelitik. Apakah kemudian ekonomi Indonesia hanya bertumpu pada Purbaya? Jawabannya tentu saya tidak. Karena ada perindustrian, ada perdagangan, ada UMKM di sana, dan menteri-menteri lainnya. Menteri-menteri teknis ya. Iya, tapi karena yang berani muncul adalah Purbaya, maka kemudian spotlightnya semuanya ke Pak Purbaya. Jadi seolah-olah dia yang harus tanggung jawab. Apa fieldnya Purbaya? Ya pajak misalnya, cukai misalnya. Apakah dia berani, kan ada usulan dari Profesor Ferry Latuhihin tuh, turunkan PPN sampai 5%, PPH sampai 10%. Supaya daya beli masyarakatnya naik dan kemudian ekonominya muter gitu. Purbaya mengcounter itu. Ternyata kalau turun 1% aja gua kehilangan duit 70 triliun. Jadi mesti gue pikirin lagi tuh. Kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal yang ya sekarang masih benar apa enggak gitu. Makanya pada saat isu-isu lain muncul, isu-isu besar lain muncul, kemudian Pak Prabowo tutup itu, gua apresiasi banget. Kayak misalnya WUS kan, perdebatan WUS kan munculnya Purbaya juga nih. Masa negara yang bayar gitu ya. Muncullah itu perdebatan keras, kenceng. Presiden kemarin lagi-lagi pasang badan. Udah itu saya ngurus lah si WUS itu. Dia kelihatannya nggak pengen fokus-fokus menterinya ini kemana-mana gitu. Tapi balik lagi ke ekonomi. Ini kan kita bisa lihat lah, masukin saya, teman-teman di sini kan,
Mau disebutin namanya nggak? Biar masuk gitu kan? Biar ikutan ke top gitu maksud gue. Gitu. Itu kan pasti mengerti keadaan sehari-hari gitu. Bagaimana kita weekend, bagaimana liburannya gimana. Itu ternyata ada temanku tuh, memang dia healingnya di cafe. Tadinya matcha latte jadi americano pakai es, dan itu bisa, kalau bisa americano bukan pakai es sekarang, tapi americano yang hot banget ya Mbak, supaya dia bisa stay lama di situ gitu. Nah itu kan gambaran-gambaran yang memang terjadi. Udah menunya yang paling murah, paling lama lagi. Ya, ya. Jadi kalau tadi Mas Win pertanyaannya adalah bagaimana komunikasi Purbaya, secara gaya komunikasi oke, secara pesan komunikasi juga oke banget. Kita tunggu hasil substansinya yang belum kita lihat, tapi menurut saya salah satu PR terbesar di komunikasinya Pak Purbaya itu adalah di komunikasi internalnya. Dia kan oke lah, dia sidak ke BNI, dia sidak ke Mandiri, tapi kan skupnya ini bukan di situ. Kalau dia urus ini si pajak dan cukai, itu makan lebih baik gitu. Oke, dia kemudian melihat bahwa kalau serapan keuangannya nggak ada ya gue ambil lagi supaya gue bisa taruh di tempat lain, itu oke juga, benar juga. Tapi memang si kelas-kelas menengah ini menunggu juga. Ini kan sebentar lagi Desember, Win. Desember itu, ini bulan-bulan ini waktu gue jadi karyawan, ya saya pernah juga jadi karyawan, itu udah ngebayangin nanti dapat bonus berapa. Biar nah bisa bayangin di mana gitu ya. Nggak juga, Win. Kita dapat bonus itu pikirannya gue bisa ngelunasin utang yang gitu. Jadi udah mulai dipikirin deh sekarang nih, kira-kira ntar dapat bonus nggak ya? Gaji ke-13 gitu. Kalau dapat bonus nih, kalau dapat bonus berarti kita bisa bayar utang ini, bisa liburan ke sini, liburan ke sini. Ini mereka sudah mulai pikirin. Tapi apakah kemudian nanti keluar atau tidak bonusnya kan tergantung dari ekonominya. Iya, saat ini rasanya memang itu masih menjadi tanda besar gitu. Betul. Dan selama itu terjadi, ini pasti akan berimbas ke kepuasannya Pak Prabowo. Kepuasannya Pak Prabowo ini kan turun naik. Pertama, optimismenya tinggi sekali. Kalau survei Kedai Kopi itu sampai 81%. Optimisme, kepercayaan terhadap Pak Prabowo. Terus kemudian memang ada kejadian Agustus dan lain-lain. Saya yakin sih memang turun naik gitu. Tapi itu wajar saja. Karena Pak Prabowo kan mewarisi sebuah kondisi situasi ekonomi yang tidak biasa-biasa saja dari Pak Jokowi. Jadi memang dia harus bereskan itu. Dia harus beresin dulu. Kemudian bisa membaik atau kemudian menuju membaik itu soal nanti. Tapi memang program-programnya Pak Prabowo sebagian besar kan memang untuk level rakyat miskin. Dan dia bilang berkali-kali, program-program saya untuk anak miskin, bahkan rakyat yang paling miskin. Nah kelas menengah ini ditengarai baru beberapa, yaitu tadi yang saya sebutin kan, pemotongan pajak, Koperasi Merah Putih, kemudian magang, ada rumah ya. Nah tapi kan itu belum terlihat juga, rumah juga belum kelihatan, malah menteri dan wakil menterinya ribut gitu ya. Jadi ya kita belum lihat, tapi fenomena Purbaya sebagai sosok yang muncul sebagai seorang yang populer, baru masuk terus populer, ini ada di Purbaya. Ya. Maka kemudian cukuplah buat Pak Jokowi gelisah. Apakah Pak Prabowo akan kembali mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya atau yang lain? Karena di media sosial udah banyak. Sudah mulai muncul. Sudah mulai Prabowo Purbaya lah. Banding-bandingkan apalagi komunikasinya Wapres gitu. Betul. Jadi sudah mulai ada. Bahkan yang menarik itu kan ada dua anggota kabinetnya Pak Prabowo yang menurut saya unik lah. Yang pertama Letkol Teddy. Ini dikatakan unik karena dia punya proporsi fans sendiri nih, emak-emak nih. Yang gagah lah, yang ganteng gitu ya. Yang satu lagi ya Purbaya. Yang di kelas menengah sebagai orang yang mewakili suara kelas menengah tapi dari dalam. Ada yang bilang mesayah malah. Oh iya. Ya itu nggak berlebihan karena memang diinginkan, tapi ya itu tadi saya ingin mengajak teman-teman juga tidak menumpukan semua beban ekonomi itu ada di pundak Purbaya. Karena harusnya banyak sekali yang ini. Saya mau jump in ya, tapi kan ini enaknya tapi repotnya ketika ngundang pakar komunikasi itu gini. Daftar pertanyaanku balik kelewatan semua. Gitu. Ya gue Tapi karena itu saya mau ngasih kesempatan, karena itu sekarang waktunya saya mau memperdalam. Oke. Yang politik tadi, saya mulai dari yang politiknya itu. Ini kan
pertama kali rasanya memang menteri yang sevokal itu, tetapi memang nggak punya backup politik yang Ya, cukup ya, kuat gitu. ya. Lagi-lagi yang dikhawatirkan kan sudah muncul gitu kan, ketika nanti ada fight back, ada pushback dari ini, dia nggak punya perlindungan apapun selain dari goodwill-nya Baik Pak presiden kan Prabowo, gitu kan. betul, betul. Nah kalau goodwill-nya itu habis gitu kan, kira-kira apa bakal mampu nggak kemudian para pasukan pelindung Purbaya ini melindungi gitu dalam pengertian sebagai, karena kan kita lihat kemarin nyenggolnya kan kemana-mana gitu Ya, kan, ya, ya. nyenggol menteri lain, nyenggol Menko, nyenggol proyek, nyenggol mantan presiden kan gitu. Nah kira-kira seberapa kuat political capital ini dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan ininya, Bung, quick wins-nya lah maksudnya. Ya. Kan kita belum, oke, kita nggak mungkin berharap substance itu bisa secepatnya, tapi minimal quick wins tadi itu kan. Ada yang, kalau contoh misalnya dulu waktu Pak Jonan itu sebelum membongkar yang layanan kereta api, minimal toiletnya bersih dulu kan Ya, gitu, kira-kira gitu. Nah di Kementerian Keuangan khususnya atau yang dikendali Pak Purbaya, ada nggak yang kemudian bisa didorong sebagai quick win sehingga kemudian itu menjadi semacam ukuran keberhasilan untuk kemudian menunjukkan bahwa ini loh nggak memang hanya sekedar gaya gitu, tapi ada hasilnya. Kira-kira gimana ngelihatnya? Tantangan terbesar para menteri itu kan adanya di birokrasi. Ya. Nah, Pak Purbaya, saya nggak tahu apakah di dalam kemudian dia melakukan dan melaksanakan beberapa reformasi birokrasi. Tapi yang jelas kan yang ada yang terlihat itu kan hantam-hantam promo terus tuh. Pokoknya datang beresin gitu-gitu. Nah tadi menarik itu tentang backup politik. Sri Mulyani, Bambang Brojonegoro, Khatib Basri juga bukan orang politik, tapi dia memiliki backup politik yang kuat, kepercayaan dari pasar misalnya, kemudian dari presiden, kemudian partai-partai politik juga mendukung. Nah memang Pak Prabowo ini berani mematahkan mitos itu gitu. Udah saya ganti aja lah. Makanya ini kan kayaknya nggak punya background apa, bukan nggak punya background apa, nggak punya backup yang konkret gitu. Iya, makanya sebetulnya yang ditunggu adalah quick wins tadi juga gitu. Sekarang kan Himbara merasakan gelontoran uang baru, tapi terus katanya ada yang mengatakan bahwa gue bukan orang politik nih, bukan orang ekonomi, tapi bukan di likuiditas. Karena likuiditas di bank itu justru banyak gitu. Sementara memang nggak ada yang berani minjem karena bisnisnya lagi nggak oke. Nah bisnis ini bisa jadi dari Purbaya, bisa jadi dari Kementerian Perindustrian, bisa jadi perdagangan dan lain-lain. Jadi memang harus ada sebuah orkestrasi yang baru dengan pemain yang namanya Purbaya ini. Jadi ibarat sepak bola, Purbaya ini menciptakan peluang-peluang gol baru gitu. Nah apakah kemudian timnya mendukung itu kan tergantung juga tim yang lain gitu. Dan bagaimana Pak Prabowo berharap, menurut saya sih besar sekali. Pak Purbaya sebetulnya sudah memulai mengajarkan kita tentang yang namanya proses. Jadi waktu itu dia dipanggil Mas Gibran Wapres ya, meminta suntikan dana daerah ditambah. Kemudian Purbaya bilang nggak bisa Pak, karena ekonomi kita sekarang belum membaik. Ekonomi membaik baru kemudian suntikan dana daerah bisa ditambah. Itu kan dia mengajarkan sebuah proses. Kalau guru saya bilang itu, jangan kita paksakan, kita jangan memaksa matahari terbit lebih cepat. Ada waktunya, ada prosesnya. Nah itu yang mesti diajarin Purbaya. Masalahnya di awal dia udah ngajak kayak bareng-bareng. Optimisme sudah digelontorkan seolah-olah tadi bulan depan kita tajir semua. Lo kebayang kan kalau bulan depan kita kepikiran tajir semua tuh, ini sekarang udah bulan November nih. Ini gimana nih kocaknya? Sebentar lagi Desember. Makanya Win, itu Desember tuh krusial banget buat para profesional kelas menengah. Karena itu tadi, lu bisa liburan apa enggak, lu bisa bayar utang apa enggak, bonus lu keluar apa enggak. Yang ditunggu itu bonus. Sementara kan mungkin setahun lalu, 2 tahun lalu pun bonus nggak keluar-keluar nih. Naik gaji itu belum tentu semua. Jadi banyak banget kan teman-teman yang merasakan yang penting gue kerja aja deh. Nggak naik gaji nggak apa-apa. Tapi kan susah, kebutuhan pokoknya naik semua. Jadi kalau nggak ada repot. Jadi oke nih misalnya November dia selamat, Desember nih pasti ditunggu. Makanya Purbaya pernah bilang 2026 pertumbuhan ekonomi, ini bahasanya dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% atau 6% lebih dikit gitu. Nah ini ditunggu nih. Ini kalau kemudian di Desember begini-begini aja, mungkin ada pergolakan-pergolakan baru. Kira-kira honeymoon-nya udah lewat gitu ya. Udah lewat. Masa-masa percayanya udah ini ya. Iya, karena
pada saat dia bilang mari kita kaya bareng-bareng gitu ya, memang dia ngajarin sih, jangan kerja aja, tabung, investasi gitu supaya kita kaya bareng-bareng. Tapi optimisme-optimisme yang dia tumbuhkan itu memang harus didukung oleh yang lain. Menteri Menteri Tenaga Kerja dia bilang begini, gue tuh kadang-kadang heran juga Hen, kalau di PHK kenapa gue yang disalahin terus ya? Maksud gue kan melindungi tenaga kerja nih, bagaimana tenaga kerja bisa hidup lebih sejahtera gitu. Makanya program-programnya dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Ini pintar nih Menteri Tenaga Kerja nih. Tapi kalau kemudian industrinya nggak mendukung, perdagangannya nggak mendukung, Industrinya mau gimana gitu. males dengan tenaga kerja yang ribet gitu. Nah, itu Nyari yang murah, nyari yang kayak ini. jadi repot sendiri gitu. Sementara persaingan di global kan juga lebih tinggi. Makanya kemudian ada pertanyaan kan, kenapa kemudian Indonesia dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa melimpah, kita mesti dihadapkan dalam sebuah kondisi ekonomi yang hari ini gitu. Oke, sekarang yang ke dalam tadi, komunikasi keluar dia udah keren gitu. Ke dalam. Ya. Sejauh ini Bung Hendra ngelihatnya seperti apa? Karena tadi kan sudah disinggung bahwa dua institusi yang di bawah Kementerian Keuangan ini, pajak sama bea cukai ini korsanya begitu kuat gitu kan. Ya. Dan sepanjang sejarah Republik ini rasanya memang Kementerian Keuangan ini khususnya itu kan memang dikuasai oleh satu institusi yang mungkin punya mazhab tersendiri gitu kan. Mazhab Wijoyonomik gitu. Nah, ini kan Pak Purbaya ini katanya mengajarkan atau menganut mazhab baru, mazhab Sumitronomik kan gitu. Yang hari ini nggak ada kampusnya gitu. Kampusnya kemarin dikuasai itu, dan mereka sekarang di jajaran elit juga gitu kan, di eselon 1, 2 gitu kan, di kepala-kepala cabang kan gitu. Ya, so far kalau lagi-lagi Win, gue mesti kasih disclaimer, saya bukan ahli ekonomi, tapi kan yang saya lihat belum ada perubahan dari sisi pajak. Pajaknya masih sama kan, 11%. Sementara ada usulan untuk diturunkan ke 5%, itu belum terjadi. Nah, bea cukai juga setelah Pak Purbaya bicara tentang thrifting itu, impor barang bekas ya, baju-baju bekas itu kan belum ada sebuah kegiatan-kegiatan baru gitu. Jadi menurut saya itu beberapa hal yang harus dibenahi, dan internal komunikasinya tim komunikasi Purbaya sendiri kan belum terlalu oke gitu. Saya sih nggak yakin tim komunikasi yang sekarang ini adalah tim komunikasi Kementerian Keuangan. Menurut saya ini tim komunikasi Purbaya, harus kita bedain antara tim komunikasi kementerian dengan Purbaya himself ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena akhirnya terjebak dalam hal-hal yang nggak perlu gitu. Misalnya dia baca Al-Quran di mobil, terus diupload ya. Walaupun ya itu bagus gitu, tapi kan akhirnya menumbuhkan citra tersendiri. Alah, ini udah siap-siap nih orang mau masuk gorong-gorong lagi. Kita masuk lagi ke begini, walaupun itu disclaimer-nya kenceng tuh, enggak itu drivernya yang ngupload gitu. Ya apapun itu udah terupload Pak, gitu loh. Jadi masih terjebak hal-hal seperti itu. Kalau humasnya atau tim komunikasi Kementerian Keuangan itu jalan, maka yang ada adalah policy-policy Purbaya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Purbaya gitu. Nah ini kan belum, ini baru semuanya tentang Purbaya, bagaimana Purbaya dielu-elukan, banyak yang minta selfie, ya come on lah kayak Pak Prabowo. Jadi belum ke sana gitu. Nah kalau tadi pertanyaannya Wasmin bagus banget, apa yang sudah dilakukan oleh internal komunikasi Purbaya ini belum ada. Dan gua rasa dia nggak punya sebuah strategi blueprint untuk mengubah minimal tim komunikasi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan hal-hal policy dia ke internalnya. Iya, persis. Itu belum ada gitu. Karena misalnya tadi sudah muncul yang cukai, pembatasan thrifting. Pajak itu kan juga sebenarnya banyak, tidak hanya sekedar ekstensifikasi gitu ya. Tapi intensifikasi, tapi juga ekstensifikasinya itu kan rasanya masih belum kelihatan. Belum. Atau juga kemarin sudah muncul misalnya problem Cortex sama kemudahan untuk pajak itu kan rasanya juga belum ada follow up. Nah, Cortex itu kan menggelitik tuh. Dia bilang, oh ini ternyata kita bayar triliunan kan tuh kalau saya nggak salah. Triliunan. Nah, tapi ini kelas lulusan SMA gitu. Tapi kan habis itu nggak diterusin. Makanya, ya kayak gitu-gitu, Bung Hendra sendiri melihat memang belum ada ya. Belum ada. Jadi maksud gue gini loh, kalau lu ngeluhin Cortex, ada dong lu sebuah komunikasi internal yang menuju ke eksternal. Saya bikin tim revitalisasi Cortex nih. Jadi yang ada, coba saya lebih kuatkan lagi, ini timnya ini. Misalnya itu belum ada. Jadi itu cuma istilahnya itu hit and run gitu.
Nah ini cuma kelas SMA. Abis itu udah gitu, dia nggak bahas lagi. Nah menurut saya Kalau yang pelaporan anak buahnya nongkrong atau nggak tahu, mungkin itu arahnya mungkin untuk membongkar bahwa pajak itu juga banyak mafianya atau banyak apa ya korupsi. itu bagus kan, dia bikin juga kan lapor Purbaya kan, Iya, seperti lapor Mas Wapres itu. The problem dengan kegiatan atau program yang lapor-lapor itu, lo tindak lanjuti nggak habis itu. Kalau lapor ya lapor aja gitu. Kalau lapor, oke, laporan diterima, taruh, tapi nggak dilakukan apa-apa kan, ya sama juga bohong gitu. itu Nggak Mas ada hal. Wapres kayak gitu berarti. Mas Wapres emang masih ada itu Oh Mas ya? program. Nggak tahu. Setahu gue udah nggak ada itu program. Jadi maksud saya itu kan problemnya gitu. Kalau Mas Wapres, Follow up-nya apa kan gitu kan. iya kalau Mas Wapres ini menurut saya tim komunikasinya itu perlu ada konsistensi program. Misalnya nih, yang dia monolog, sekarang mah ada lagi. Masalah dia dicaci maki segala macam sih itu belakangan. Tapi konsisten aja program itu ada terus Itu gitu. kayaknya perlu belajar dari kedai kopi untuk jadi YouTuber ya. Gimana Nah, gitu. maksud saya konsistensi program itu perlu supaya orang terus-menerus mengingat dan terbiasa dengan program itu. Hmm. Nah, sekarang yang lapor Mas Purbaya apa lapor Pak Lapor Purbaya itu. lapor Purbaya. Itu kan belum ada sebuah komunikasi dari internal ke eksternal lagi. Ini ada laporan gini-gini kecuali yang eh, minum di sebuah warung kopi internasional itu dan ternyata katanya bukan gitu kan. Ya itu jadi artinya drama-drama gimmick-gimmick lagi dan sepertinya akhirnya Pak Purbaya menghindari laporan-laporan kayak gitu lagi gitu. Yang ada kan misalnya wartawan nyampein, Pak kemarin ada keluhan dari Menteri Maman UMKM gitu. Loh menterinya mestinya dia ngomong sama gua. Kenapa ngomong sama wartawan kayak gitu, kalau nggak salah kurang lebih kayak gitulah. Jadi Purbaya di internal kementerian ini mungkin juga dianggap sebagai sebuah hal baru. Tapi apakah mereka mau dekat-dekat secara politik ini kita belum tahu juga. Nah, Karena kan pada baca-baca nih, ini kira-kira Purbaya nih gimana sih, disenengin presiden atau enggak? Beneran disenengin presiden atau enggak nih? Nih ke Prabowo atau ke Luhut nih? Kayak gitu-gitu loh. Kan namanya orang politik kan, ya kemarin dia sendirian itu menggambarkan sesuatu lah gitu. Walaupun saya pribadi, saya sampai hari ini sangat percaya dengan program-program Pak Prabowo bisa memperbaiki. Masalahnya memang nggak semuanya sesabar Henry Satrio kan. Bisa jadi semuanya juga menanti dan menunggu. Kalau saya balik lagi Win, ini ditunggu banget Desember. ya, Perusahaan bisa ngasih bonus apa enggak? ya itu kalau itu sepakat teman. Timeline itu kayaknya memang mendesak gitu. Nah, melanjutkan ke komunikasi dengan internal itu internal yang ke kementerian gitu. Ke kementerian dan juga ke DPR. Rasanya itu juga kemarin muncul kayak semacam menjadi celetukan lagi-lagi Iya, gitu ya. iya. Kalian ngapain lapor ke DPR nggak ngomong ke saya gitu kalau Iya, iya, iya. nyindir Garuda atau Betul, Danantara betul. misalnya gitu ya. Nah, di posisi-posisi hari ini kan ketika tadi sudah Bung Hensat outline bahwa jika dia menyelesaikan ekonomi nggak mungkin sendirian gitu, melibatkan kementerian. Nah, tapi kementerian kalau sudah merasa nggak nyaman, merasa disikuti, merasa disindir-sindir terus seperti ini, gimana bisa berharap mereka bisa Betul. mengafirmasi proyek-proyeknya atau ini yang berbahaya gitu. Dan jangan lupa di menteri-menteri itu mereka punya latar belakang partai politik semua. Rata-rata iya. Yang secara kekuatan politik itu lebih kuat dibandingkan Purbaya ke Pak Prabowo gitu. Jadi memang Pak Purbaya ini mesti ngain juga. Ada satu fenomena Mas Win yang menurut saya mengkhawatirkan. Banyak yang piggyback dengan ketenaran Purbaya. Ini mudah-mudahan Misbakun nonton nih. Pak Misbakun itu kan ketua Komisi 11 DPR ya. Itu kalau ada Purbaya pengennya deket-deket aja. Lalu kan harusnya ngawasin. Gitu, oke mitra ngobrol gitu. Takut jadi public enemy bro. Nah itu makanya maksud gue. Maksud saya tuh pas lagi di DPR juga boleh kok ngeritik gitu. Boleh ngeritik gitu kan. Mamis Bakun tuh kalau ada Purbaya nempel terus gitu. Kalau bisa jarak 50 cm lah gitu. Nah yang lain kelihatannya juga begitu juga gitu. Nah jangan sampai kemudian nih Purbaya ini jadi etalase baru aja gitu. Atau jadi mohon maaf jadi berhala baru gitu. Jadi harus dipuja, harus didukung, dan kalau bisa foto terus di mana-mana gitu. Nah sementara, ini mohon maaf juga kalau salah. Ini saya kebanyakan mohon maaf nggak apa-apa nih. Kelihatannya Purbaya menikmati itu. Menikmati spotlight yang ada. Menikmati jadi sebuah fenomena popularitas yang baru gitu. Dia menikmati itu. Sementara menteri-menteri yang lain tidak menjadikan Purbaya inspirasi. Harusnya kan menteri-menteri yang lain nih ada Purbaya nih terinspirasi gitu. Oh, ternyata yang disukai rakyat tuh kayak gitu gitu.
Lo ceplas-ceplos melakukan kegiatannya Pak Prabowo, membela rakyat, membantu membangun optimisme, kan enggak. Yang ada kan kepintarannya disembunyikan. Menterinya itu yang lain itu kan kalau saya dipintar, pintarnya disembunyikan atau bahasa-bahasa yang lain lah. Jadi gue juga pikir ini kehadiran Purbaya benar-benar kayak hiburan baru aja. Sosok baru, dia tidak menginspirasi menteri-menteri yang lain. Bahkan menteri-menteri yang lain mungkin cenderung takut dengan Pak Purbaya. Sementara internalnya juga mulai deg-degan gitu ya. Pak Purbayanya ngandelin Prabowo. Prabowo kan urusannya banyak. Gitu bisa jadi satu hari nanti dia disemprot juga sama Pak Prabowo. Kan nggak tahu dia udah pernah disemprot atau tidak. Yang pernah kita lihat kan dia disuruh push up, yang dia push up tuh nggak jadi. Jadi sebetulnya yang gue harapin tuh dengan adanya Purbaya, menteri-menteri Prabowo yang lain tuh terinspirasi. Ngikutin gaya kerjanya dia, membangun optimisme, membangun program-program baru, memberikan hal-hal nyata. Nah, substansi memang belum Pak Purbaya. Jadi kalau substansi ada mudah-mudahan doa saya tuh menteri-menteri yang terinspirasi mudah-mudahan ada tuh. Ya. Gitu loh. Harusnya memang menjadi template ya kalau misalnya dalam posisi hari ini menteri kan seringkali malah muncul itu ketika jadi blunder kan gitu kan. Hanya pemadam kebakaran atau ketika masyarakat rame kemudian mempermasalahkan baru kemudian klarifikasi gitu. Tapi ini menarik, ini sorry agak OT ya. Kan waktu itu ada isu pemakzulan kan, Wapres kan. Apalagi hari ini ijazahnya itu terus-menerus dipertanyakan dan dia, nah ini dia. Nah, mumpung, menurutmu asli apa enggak sih? Gue berkali-kali ngobrol sama relawannya Pak Jokowi, dia muter-muter terus. Sebetulnya kan Gibran ini beda sama Jokowi, bos. Jokowi dia udah selesai. Oh, kalau Jokowi saya nggak masalahkan Gibran. Tapi Gibran ini kan dia masih menjabat ya. Maka, ada konsekuensi kan? Iya, makanya misalnya wajib buat dia untuk mempertunjukkan bahwa memang dia beneran sekolah dan memang lulus sesuai dengan undang-undang yang diinginkan gitu. Diinginkan oleh undang-undang maksud gue. Kalau ternyata memang nggak lulus? Ya, dia harus mundur kan. Nah, waktu itu isu pemakzulan ini tertahan karena banyak yang bertanya, siapa kira-kira yang akan menggantikan Gibran sebagai Wapres? Sekarang ada kira-kira gitu ya. Partai-partai politik kan nggak mungkin menunjuk ketua-ketuanya gitu. Enak aja kok dia. Kenapa nggak ketua umum gue? Kalau gue kan lebih bagus, tapi yang lain kan juga belum setuju. Dicari kan profesional yang memang di tengah yang bisa diterima oleh semua partai dan rakyat. Kok ada Purbaya. Oh jangan-jangan isu pemakzulan muncul lagi nih ada Purbaya. Tapi itu menariknya obrolan kedai kopi. Ini seorang Ensa ini sedang menambah target bullseye di punggungnya Purbaya dari Solo ini. Wah, ini Solo ini harus merasa sangat terancam dengan Purbaya. Oh iya jelas kan, kemudian ada isu walaupun itu dikaitkan dengan demo 28 Agustus. Tapi komentar Pak Jokowi, Prabowo, Gibran 2 periode dan disuarakan lagi oleh Budi Ari dan kawan-kawan itu menurut saya adalah untuk memitigasi kemunculan sosok Purbaya ini gitu. Ya, itu juga pertanyaan saya berikutnya karena kemudian salah satu yang tersikut atau terinjak kakinya oleh Purbaya ini kan pikirannya ini kan bukan hanya Solo, tapi kemudian orang-orang yang secara ekonomi katakanlah itu banyak sekali yang hari ini kemudian dikenal sebagai oligarki itu kan kelihatannya juga nggak diuntungkan dengan keberadaan. Nah itu kan kebayang kemudian ketika mafia kelompok-kelompok old money yang kemudian mendapatkan benefit dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya dan berkongsi dengan Solo menjadi sebuah kekuatan politik untuk nyerang Purbaya. Ancaman itu kan besar sekali untuk. Oh iya, dan itu pasti gitu. Kekuatan uang itu kan belum pernah bisa ditaklukkan di negeri ini. Makanya. Itu bisa mengubah apapun itu gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Mas Winter harus waspada. Saya semenjak kejadian MK itu, buat saya politik Indonesia nggak ada yang tidak bisa mungkin dan nggak ada yang nggak boleh. Semuanya mungkin dan semuanya bisa jadi boleh gitu. Aturan seketat apapun itu ternyata masih. Jadi waktu Rocky bilang nanti akan datang masanya cawapresnya Gibran, cawapresnya Jokowi, orang-orang bilang oh nggak mungkin. Gua nggak berani bilang, jangan pernah ngomong nggak mungkin. Di Indonesia itu bukan cuma politik yang nggak mungkin, peraturannya juga bisa ganti-ganti. Karena itu kekuatan yang tadi Mas Win bilang, old money itu. Ya kita nggak menutup mata lah bahwa kita juga butuh uang kan. Sehingga ya kadang-kadang pragmatisme uang itu ya yang akhirnya mengubah kita semua gitu.
Nah, apakah kemudian nanti Pak Prabowo mampu mensejahterakan kita, itu harus kita doakan. Tapi yang sehari ini terjadi, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang uang itu Ya, masih ada juga. Termasuk itu ketakutan-ketakutan seberapa kuat tenaga Purbaya, seberapa kuat benteng Pak Purbaya untuk menahan serangan-serangan ke dia dan seberapa kuat lem yang dia punya untuk menyatukan internal dia untuk mendukung programnya. harus ya itu ya. Harus Di itu. dalam itu kemudian nggak mungkin dia nggak membangun timnya yang kuat. Benar-benar Mas Win. Nah, ini juga kemudian ke ujungnya dari apa sumber legitimasinya dia. Sampai seberapa jauh sih Prabowo ini memberi ruang untuk kemudian Purbaya ini tetap dengan stylenya, tetap dengan karena sejauh ini kan memang belum ada kelihatan ya, belum ada yang kelihatan ke publik bahwa apa yang dilakukan oleh Purbaya ini tidak diizinkan apa tidak dilarang oleh Prabowo gitu kan, dibiarkan begitu Iya, saja iya. meskipun memperlihatkan kalau itu kemudian di birokrasinya banyak masalah, bahwa kemudian kementerian-kementeriannya banyak yang jadi masalah, bahwa hubungan dengan pemerintah daerah juga kurang bagus gitu kan. Tapi kan sejauh ini belum ada peringatan dari istana. Belum ada Sampai kelihatannya. sampai sejauh mana kira-kira nanti Bung Ain bisa membayangkan? Kalau menurut saya, kalau kemudian, ya saya sih amit-amit ya, kalau kemudian ada aspirasi yang membuncah lagi seperti Agustus lalu. Masalahnya kelas menengah ini kalau nggak diurus, marah, ya kejadiannya seperti Agustus. Maka kemudian tugas Pak Purbaya itu adalah Menyenangkan personel. segera memenuhi keinginan kenyamanan kelas menengah sambil tetap melakukan hal-hal yang diminta Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat kecil. Ini memang susah, tapi memang itu tadi eh, Windows pertamanya menurut saya Desember. Nanti kemudian pas Lebaran tuh mereka gimana? Iya. Terus kemudian nanti kan akan datang Desember lagi. Nah setelah itu ya nggak tahu juga deh. Tapi gini Mas Win, kalau sampai Purbaya nanti kelak diputuskan oleh Pak Prabowo di reshuffle, maka saya jamin Menteri Keuangan akan balik lagi ke kampus yang lama dan terus kemudian dengan gaya-gaya Dengan yang gaya sama yang gitu, lama gitu dengan ya. gaya yang lama gitu. Ini kan masih ada satu kampus yang nguring-nguringan nih, bukan kampus ya fakultasnya ya, yang biasanya kan Fakultas makan ya, bukan kampus ya. datangnya biasanya dari mereka, ini pindah ke universitasnya dan faknya bukan ekonomi juga. Jadi memang menarik ini. Tapi oke lah Pak Prabowo berani menerobos mitos itu. Jadi kira-kira masih ada waktu ya untuk dari Pak Prabowo nanti Ada. memberikan ruang ini ya untuk Betul. Kalau saya sih melihatnya itu ya, bah, saya melihat nilainya justru di Desember 2026 nanti. Desember 25 ini fenomena bonus pertama kelas menengah, kemudian nanti Februari kalau saya nggak salah ya, Idul Fitri itu juga pasti akan jadi Windows pertimbangan baru tuh buat Pak Purbaya gimana. waktu kita terakhir podcast itu kita membahas tentang komunikasinya Prabowo dengan Jokowi itu kan. Hmm. Itu waktu itu sempat saya menanyakan satu hal. Jokowi itu pesan ke Gibran itu untuk ada satu diksi bahasa Jawa ketika dengan Prabowo hubungannya itu jangan kemajon. Hmm. Kira-kira artinya mungkin jangan melakukan hal-hal yang Ya, melebihi jangan kelewatan kapasitasmu lah. gitu. Jangan kelewatan. Nah, rasanya diksi itu kan kemudian tidak berlaku di seorang Purbaya ini. Hari ini semuanya apapun bisa dikomentari, apapun bisa seolah-olah menjadi dalam jangkauan yang bisa dia kerjakan gitu. Dalam konteks itu apakah kemudian Pak Prabowo tidak akan merasa terancam? Bung Edzam Enggak, karena saya melihatnya Pak Purbaya masih takut kok sama Pak Prabowo. gitu ya. Jadi memang dia berkali-kali mengatakan saya pokoknya tegak lurus ke Prabowo. Dan itu bukan takut, ya saya boleh lah ngomong takut ya. Ya waktu dia terlambat tuh dia tergopoh-gopoh juga gitu. Jadi waktu disuruh, ya udah push up dulu, dia turun loh bos, hampir turun itu sebelum ditahan Prabowo. Jadi itu kan secara Mental gestur dan gitu. mental tuh kelihatan gitu. Kalau dia tuh sama presiden ini, dia tahu kalau presiden ini bos gua. Iya. Gitu. Jadi ya menurut saya sih memang semuanya tergantung dari Pak Prabowo dan saya senang salah satu hal yang saya pelajari dari Pak Prabowo dan saya sampaikan juga ke mahasiswa saya di kelas leadership itu, ya lu mesti kayak gitu, jadi leader itu mesti pasang badan ke anak buahnya di depan orang lain. Iya. Jadi jangan kemudian eh lu nggak bisa pasang badan depan orang lain malah menyalahkan anak buah lu untuk keselamatan lu, nah itu nggak gitu Pak. Dan kelihatannya Pak Prabowo memanage itu dengan baik sekali sehingga ya Pak Purbaya juga masih ngeh, masih tahu, masih sadar siapa bosnya gitu dan salah satu kata-kata Pak Purbaya yang menurut saya bagus banget itu
pada saat dia diminta, "Pak itu katanya jadi wapres, gila lu baru berapa bulan nih," gitu. Nah itu sebuah pernyataan bersayap tapi minimal menenangkan. Bersayap tuh artinya begini, "Oh gitu, jadi kalau lu udah lama lu mau jadi wapres," kayak gitu-gitu loh. Tapi so far dia bilang, "Enggak lah udah, baru berapa bulan nih gua kerja dulu aja," gitu. Bagus juga gitu. Kalau dulu hasilnya kan gitu kan. Iya iya iya. Sekarang membantu dalam tanda petik untuk menajamkan biar hasilnya tadi, biar substance-nya tadi benar-benar terwujud dalam waktu cepat. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang Purbaya? Kalau menurut Kita saya kan tidak melihat Purbaya ini dalam tanda petik orang yang memang benar-benar nol kan, karena dia punya kapasitas track record pernah di LPS, LPS misalnya, atau pernah membantu di timnya Pak Luhut misalnya. ya. Apa yang kemudian bisa kita expect dari atau arahkan Pak Purbaya ini untuk bisa mencapai substance yang bisa menunjukkan ada buktinya? Jadi menurut saya fokus saja dengan apa yang jadi bidang dia gitu. Ada dua kan yang paling kentara kan pajak dan cukai. Jadi apakah bagaimana program pajaknya Pak Purbaya? Apakah mengikuti apa yang disarankan oleh beberapa ahli ekonomi untuk menurunkan pajak sehingga daya belinya meningkat, atau bagaimana dengan cukai dan lain-lain. Jadi maksud saya yang saya ingin garis bawahi fokus aja di bidang keuangan yang memang dia harus tengarai gitu. Sambil kemudian ya komunikasilah dengan Menko-nya gitu supaya di bidang perekonomian ini memang saling mendukung gitu. Ini kan Pak Purbaya Menteri Keuangan itu kan sering dianggap sebagai kasir doang gitu. Padahal kan nggak lebih dari itu juga. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa meningkat daya belinya kan juga tergantung dari program-program Ya. Kementerian Keuangan. Walaupun tadi itu saya mau ngingetin juga nih viewernya kanal SA bahwa ekonomi tidak hanya di pundaknya Pak Purbaya aja gitu. Lu juga mesti buka mata ke apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri apa lagi tuh yang ada di ekonomi itu ya. Atau super menteri kan, Itu zamannya Pak SBY zamannya Presiden Jokowi kan kita pernah betul, mengenal betul. super menteri itu. Terus jangan lupa tuh, kita tuh masih ada Dewan Ekonomi Nasional. Nah, itu juga mesti ya gitu lah bro. Ya ini karena kemudian lagi untuk memanage ekspektasi publik gitu ya. Harusnya kan memang Menteri Keuangan itu tidak hanya soal kasir, tapi kan selama ini karena sudah kita itu Menteri Menteri Keuangan itu satu-satunya kementerian yang selama reformasi itu, pemerintah sejak reformasi itu, hampir tidak mengalami pergantian yang signifikan loh. Iya, Pergantian personel ya, iya, ada pernah Pak Khatib Basri, iya, Pak iya, Sumantri. Tapi kan mazhabnya iya, secara pemikiran, secara jaringan juga di dalam itu iya. kan hampir semuanya sama Ya dan soalnya ilmunya diwarnai ilmu Depok kan. sama Bu Sri Mulyani kan. Betul. Nah, hari ini kan itu kemudian berubah. Ya. Nah, apa yang kemudian kita bisa expect dari konstelasi yang berubah ini sehingga kemudian bisa gini loh, mungkin nggak sih seorang Purbaya ini bisa kita harapkan katakanlah ketika Menteri Menko Perekonomian itu kurang perform misalnya, atau Menteri Investasi itu juga ada jalan sendiri itu kurang perform, itu bisa diharapkan untuk cover aspek-aspek itu. Ya itu terlalu besar jadinya kita mengharapkan hal itu ke Purbaya walaupun sah-sah saja. Nggak masalah kan begini, mazhab Sri Mulyani itu kan saving ya, keep gitu. Bahkan salah satu alasan dia yang saya dengar kenapa kemudian ada dana negara di Bank Indonesia itu supaya antisipasi bila Ya. nanti ada COVID Ya. lagi atau ada hal-hal lain lagi kita tetap safe gitu. Hmm. Itu kan fenomena ibu-ibu tuh ya. Dan boleh-boleh aja, wajar-wajar ya. Saya nggak masuk ke ranah gender, tapi itulah yang dilakukan oleh Sri Mulyani gitu. Nabung, save, kalau ada apa-apa aman. Sementara kalau kayak gue nih, bapak-bapak nih, gimana entar gitu. Ya entar, pokoknya sekarang uangnya ada, ya belanjain Kita dulu pakai. aja. Pakai dulu gitu. Nah kelihatannya Purbaya tuh kayak gitu gitu. Purbaya, oke kan kita ada duitnya, udah gelontorin aja gitu. Yang penting ini muter ekonominya kan ngarepinnya begitu. Tapi Pak Purbaya jangan lupa, kalau itu masih terjadi PHK, misalnya ada 1.000 orang di PHK 500, maka ada 500 orang yang ada 500 konsumen penjual gorengan yang hilang tuh hari itu. Nah kalau hilang itu kan dampak ekonominya muter-muter Iya. terus tuh. Jadi kalau tadi apa yang bisa kita harapkan ya memang ya saya mengharapkan apa yang dilakukan Pak Purbaya ini benar-benar
sukses dan kejadian. Iya, karena lagi-lagi ini juga saya dalam posisi ini kemudian pengen membantu memanage ekspektasi publik, karena salah satu janji ekonomi Prabowo itu yang paling membekas di publik, terutama kelas menengah, itu ngomong angka 19 juta lapangan kerja. Pekerjaan. Yang itu kemudian hari ini rasanya semakin jauh gitu. Bukan hanya semakin dekat tersedia 19 juta lapangan kerja gitu. Aku pernah nonton di salah satu di postingan di stream itu bunyinya gini. Ada yang keterima kerja gitu ya temannya, yang komentari itu 18.999 tugo gitu. Iya. Dia masih Nah, itu takutnya kemudian ketika publik tidak di manage ekspektasinya, itu berharap bahwa itu semuanya kemudian ditangani oleh Menteri Keuangan gitu loh, untuk kemudian memenuhi janji itu. Gimana? betul. Ini Kompas tuh pernah nulis ya. Jadi dominasi pekerja informal membatasi kemajuan Republik Indonesia. Nah, ini menarik nih. Ini sebentar saya lagi cek di ekonom senior Bank Dunia. Jadi World Bank ini mengatakan bahwa dominasi pekerja informal batasi kemajuan Republik Indonesia. Jadi artinya memang pekerja informal kita terlalu banyak, Mas Win. Dari aplikasi online itu banyak banget. Kemudian tadi kita sempat bahas tukang parkir atau juru parkir. Belum lagi juru puter, Pak Ogah lah. Saya bingung tuh ngomongnya apa tuh. Pak Ogah tuh udah mulai di mana-mana. Premanisme juga udah mulai muncul di mana-mana. Nah, apakah pekerja-pekerja informal ini yang dinyatakan oleh Wapres waktu itu sebagai sebagai lapangan pekerjaan baru atau hanya gig ekonomi? Jadi mereka cari kesempatan baru aja. Tapi kan kalau gig ekonomi rata-rata mereka menggunakan gadget tuh, bisa nambah jualan inilah, jualan itu. Tapi pekerja informal di Indonesia kalau makin banyak menurut World Bank, itu menghambat kemajuan kita. Nah, Pak Prabowo tuh harus memahami itu juga. Yang menarik kan memang pada masa Pak Jokowi hadir, itu dia sangat fokus ke infrastruktur, sehingga industrialisasi juga agak dikesampingkan, dibungkus dengan hilirisasi dan lain-lain. Nah, hari ini Pak Prabowo tuh mau nggak mau emang harus menumbuhkan industri-industri itu. Ya, Kementerian Perindustriannya harus berpikir keras untuk itu, karena menurut World Bank kalau terlalu banyak pekerja informal, ya akan sulit naik gitu ekonominya gitu. Iya, jadi maksud saya itu mau menyampaikan gini kan ke Pak Udin, bahwa banyak hal yang diomong Pak Purbaya ini secara konseptual bagus, tapi masalahnya kemudian ketika dihubungkan dengan kewenangan yang dia terlalu kecil gitu kan, hanya urusan fiskal, hanya urusan. Iya. Jadi hal-hal yang itu, sementara kan perindustrian diatur sendiri, investasi diatur sendiri, gitu kan. Kemudian perdagangan juga ada yang atur sendiri, UMKM diatur sendiri. Nah, yang dia bisa itu jadi seperti menggelontorkan uang. Jadi ketika misalnya dia memperketat izin untuk thrifting, untuk mengimpor barang-barang bekas misalnya, tanpa kemudian industri pakaian di dalam negeri menyambut itu sebagai sebuah peluang, itu kan tetap aja nggak ada masalah, nggak ada manfaatnya kan gitu kan. Dan thrifting kenapa laku? Karena murah kan. Itu aja gitu. Orang-orang apakah mikir gini loh, kan ada yang bilang, wah itu kalau thrifting dicari itu ada merek-merek bagus murah. Lah emangnya yang jual thrifting gue itu kan pasti kan udah dipisahin juga. Nah, tapi kan kenapa itu laku? Ya itu karena murah gitu. Yang akhirnya yang beli siapa? Apakah kemudian kelas menengah juga akan membeli itu? Ya mungkin beli, tapi kan ya buat senang-senang aja, buat pengalaman aja, nggak jadi sebuah industri. Nah, sekarang kan thrifting itu juga akhirnya numpuk baju kan dan lain-lain. Jadi apa yang dilakukan Pak Purbaya ini itu tadi harusnya memang didukung oleh kementerian-kementerian lain gitu. Tekstil saya rasa juga belum naik ya. Ya saya sih kemarin, aduh kenapa kemudian masih ada PHK lagi gitu. Terakhir, peluangnya kemudian ini tetap karena kemudian rame ini. Meskipun kita masih setahun, 4 tahun 2029 ya, sebagai kuda hitam lah, sebagai gimana melihatnya? Karena rasanya belum pernah muncul dalam tanda petik Wapres challenger Wapres itu calon presiden itu dari posisi menteri gitu. Kita kan hari ini kan belum pernah menganggap kementerian itu sebagai jalur showroomnya untuk calon pemimpin ya nanti satu titik. Padahal di negara-negara maju kan banyak sekali yang seperti itu. Peluang Prabowo Purbaya gimana nanti? Ada sebuah teori komunikasi namanya konsistensi kognitif. Ini yang diberikan Pak Purbaya. Jadi pada saat ada arus menginginkan sesuatu, Purbaya masuk ke situ bersama arus itu,
tapi memberikan peluang bahwa ini akan lebih baik kondisinya. Pak Purbaya menjual mimpi memang. Tapi Win, dalam politik, sebetulnya kan ini bisnis mimpi, bisnis harapan. Iya. Harapan siapa yang paling dibeli, maka dia akan menang dalam sebuah kontestasi. Nah Purbaya hari ini paling depan dalam bisnis harapan ini. Tapi positioningnya pas ya berarti. Posisinya pas. Tapi lagi-lagi, ini masih 4 tahun. Masih kesempatan untuk jegal masih panjang sekali Masih gitu ya. kesempatan jegal masih panjang. Kemudian ekonomi kita juga kita belum bisa lihat bagus apa enggak. Kantong rakyat juga dilihat tipis atau tebal gitu ya. Dan ini semuanya dilihat. Dan itu tadi, Purbaya bukan hanya nggak punya backup politik. Jangan-jangan backup oligarkinya juga nggak ada. Jadi ya dia nggak punya modal kuat untuk berselancar dalam politik gitu. Kalau itu aku nggak yakin karena kemudian dia itu pelaku pasar modal lama itu. Ya. Makanya bisa Masih ada jaringan-jaringan. bisa jadi ada jaringannya. Nah kalau udah ada jaringannya, toke dia sudah punya dan ketokohan dia ada, bukan mustahil dia bisa berselancar di 2020. Sekarang aja kita yang belum tahu gitu ya secara ini ya belum kelihatan. Iya, kayaknya. selama ini kan sekarang ini orang masih berebut jadi nomor 2-nya Pak Prabowo gitu. Nah nanti Pak Purbaya ya sampai saat ini diunggulkan sebagai calon pendampingnya Pak Prabowo. Tapi kan kemudian banyak sekali skenario-skenario lain. Apakah Pak Prabowo kemudian berniat maju lagi atau tidak dan lain-lain. Kemudian fenomena-fenomena yang di media sosial itu juga menarik-menarik gitu. Purbaya Teddy lah, kemudian ya, aku akan pegang catchphrase-mu tadi nanti. Dan itu mungkin nanti kalau itu didengar timnya Purbaya bisa jadi kedai kopi dihubungi bahwa dia ketika selancar ke arus politik ini memakai catchphrase bahwa dia menjual harapan dan itu kelompok yang kemudian nanti itu paling berpengaruh di 2029 gitu. Betul. Yang kemudian sehingga itu kemungkinan paling menyentuh gitu kan secara kebutuhannya. Itulah kenapa akhirnya Bansos dan BLT itu masih memegang peranan penting dalam pemenangan sebuah kontestasi politik karena tadi harapan. Lo kan mimpi nih harapan bagus. Di ujung lo dikasih duit nih. Lo pilih gue ya. Ini bansosnya lo pilih gue ya gitu. Karena ya begitu itu. Dan Purbaya sampai hari ini masih ada. Dan ini lagi-lagi Win. Kan kanal SA juga nggak mungkin ngomongin Purbaya terus-terusan kan. Oh enggak. Kalau publik udah nggak ngomong Purbaya, kita nggak akan ngomong Purbaya gitu. Dan kita sama-sama tahu kehebatan Jokowi adalah mempertahankan isu itu terus-menerus. Menjadi terus spotlight gitu ya. Iya. Walaupun akhirnya sekarang banyak yang geleng-geleng, tapi itulah yang kehebatannya Jokowi gitu waktu itu. Dan skill ini Purbaya lebih advance kira-kira gitu. Belum terbukti, tapi kita lihat harus ada gebrakan-gebrakan baru dong yang bisa dilakukan oleh seorang Purbaya. Bung Henry, terima kasih banyak. Seperti biasanya sangat mencerahkan untuk isu komunikasi publik orang Purbaya. Karena lagi-lagi tadi, kalau saya kepentingannya untuk memanage ekspektasi, pertama kita sudah pernah mengalami calon presiden masuk gorong-gorong gitu ya. Benar. Tapi juga karena kondisi hari ini begitu parahnya kita juga berharap bahwa memang perform gitu. Memang kita berharap Purbaya ada. Tapi saya tuh sebenarnya masih berharap kayak transformasinya KAI dulu Pak Jonan itu ketika transformasi itu kita nggak terlalu tahu ribetnya kok. Kita nggak terlalu tahu ramenya, tapi tiba-tiba aja gitu kan ketika toiletnya tiba-tiba bersih, tiba-tiba kok gerbongnya ber-AC semua, nggak boleh merokok. Nah itu sebetulnya masalah manajemen waktu aja. Kapan sebuah pesan komunikasi itu dimunculkan? Karena khawatirnya ketika istilahnya ekspektasinya itu udah dipompa dari awal, orang udah tinggi banget gitu. Nah itu kan waktu Mas Jonan begitu toiletnya bersih baru dikomunikasikan. Makanya kan, gitu. ada hasilnya dulu gitu, baru ininya. Gitu. Nah ini kan Pak Purbaya justru ngegasnya dari awal. Kita tunggu dulu hasilnya, kira-kira yang quick wins gitu ya. Oke, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you.